Kenapa saya sampai ke puntang-puntang meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan mengaku sebagai cucu daripada Rasulullah. Di dalam tubuhku ada akhlak Rasulullah, sementara akhlak mereka jauh panggang daripada api dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sunan dari Wali Songo menyebarkan agama Islam datang, mereka melebur bersama pribumi, berasimilasi, mengadakan akulturasi dengan masyarakat setempat, sehingga tidak ada beda antara dia pendatang dari keluarga Wali Songo dengan masyarakat pribumi sendiri, sehingga Islam menyebar di tanah Indonesia ini sejak tahun 1400 sampai 1800. Aminatan mutmainnah, aman dan tentram. Tidak ada merasa satu suku lebih tinggi daripada suku lainnya. Tidak ada orang yang merasa satu ras lebih tinggi daripada ras lainnya. Tapi semenjak kedatangan orang-orang yang selalu mengeksploitasi nasab, yang selalu mengadakan kapitalisasi nasab mereka kepada umat, ini mulai terjadi pengkotak-kotakan di dalam kemanusiaan kita, sehingga ada manusia-manusia mulia yang hanya dengan darahnya, dan ada manusia-manusia yang dina-dina tidak punya keturunan. Itu adalah lafaz umum. Tetapi tujuan saya, maksud saya, niat saya adalah keturunan Wali Songo yang bermarga Azamat Khan. Paham? Niat saya dalam mengucapkan lafaz umum tersebut adalah suatu perkara yang khusus. Apa itu? Yaitu terputusnya nasab Azamat Khan sebagai nasab yang yang paling sering dibawa oleh orang-orang atau golongan yang mengaku-ngaku Azamat Khan sebagai keturunan Wali Songo. Ada yang bernama Z. Z ini ulama besar, ulamanya sahabat. Zaid bin Thabit, ulamanya sahabat. Ada masih misanannya Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abbas. Cerdasnya luar biasa. Beliau juga belajar sama Zaid bin Thabit nih, Abdullah bin Abbas nih. Waktu Zaid bin Thabit datang, ada di masjid, kudanya atau ontanya diparkir agak jauh supaya nggak ngotori di sekitar masjid atau muka masjid. Habis mengajar begitu, Abdullah bin Abbas termasuk mengambil riwayat darinya, mengambil ilmu darinya, sama-sama sahabat, tapi sahabat masih kecil waktu itu Abdullah bin Abbas. Jadi menggali dari Zaid bin Thabit tadi itu. Waktu keluar, Zaid bin Thabit udah tua. Waktu keluar lihat kendaraannya kok di muka masjid udah naik dia. Dia tanya, ini tadi tak parkir di sana, kok sekarang sudah di sini? Siapa yang mempersiapkan ini? Kata Abdullah bin Abbas, aku. Limadha fa'alta dzalik? Kenapa kamu melakukan itu? Hakadha amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an naf'ala bil ulama. Ya begini yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita menghormati ulama. Dari menampakkan bagaimana menghormati ulama. Turun itu Zaid, turun, diambil tangannya si Abdullah bin Abbas, diciumi muka orang-orang. Apa guru, apa, kenapa? Limadha fa'alta dzalik? Limadha sunata dzalik? Kenapa kamu mengerjakan ini wahai guruku? Hakadha amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an naf'ala bi ahli baitih. Ya begini memang yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita berbuat kepada ahli baitnya, turunannya. Indah kan jadinya. Ilo-iloan tadi. Serepot ini benar gini. Apa ini, mulai kapan? Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci ahlul bait itu, mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dalam model ini. Anda tahu Kiai Mas Imam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai-Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci ahlul bait nih?
Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab, mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Paham ya? Ini ana sampaikan demi untuk menyelamatkan. Telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak Azmat Khan itu termasuk salah satu marga habaib. Sama dengan marga bin Syahab, Al-Attas, Al-Hamid, Al-Idrus, dan lain sebagainya. Hanya saja yang jadi persoalan bahwa Azmat Khan yang betul-betul diakui sebagai Azmat Khan, yang nasabnya bersambung lewat jalur laki-laki terus sampai ke atas. Nah, jadi nggak boleh ada nasab tahu-tahu Fulan bin Fulan bin Fulan, tahu-tahu di tangannya bin Fulanah, perempuan. Habis perempuan baru binti Fulan lagi, baru nyambung. Itu nggak masuk. Jadi nasab itu kita garisnya garis anak lelaki. Nah, saya rasa jelas ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, jadi ada oknum-oknum mengaku sebagai Azmat Khan, tapi setelah diperiksa ternyata nasabnya dari garis nyainya, dari garis ibunya, dari garis neneknya. Itu nggak termasuk Azmat Khan. Azmat Khan itu harus betul-betul nasabnya bersambung. Ada juga yang diragukan, bahkan tertolak kalau nggak bisa dibuktikan tersambung. Sama dengan bin Syahab. Nah, bin Syahab memang keturunan Rasulullah, tapi tidak tiap orang yang ngaku bin Syahab pasti bin Syahab, kan belum tentu. Mesti dibuktikan, betul gak dia bin Syahab? Nah, siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa datuknya? Dilihat dulu, diperiksa. Kalau diperiksa itu ternyata nyambung, ya dia bisa jadi bin Syahab. Nah, maka itu saya kirim beberapa saya punya murid jamaah untuk memberikan peringatan kepada yang bersangkutan. Ini kejadian 10 tahun yang lalu. Begitu, jangan sampai dia mengaku sebagai bin Syahab. Nah, ini yang perlu kita tegaskan. Jadi sekali lagi ya ikhwan, soal nasab. Satu, manintasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan, yaitu dirinya, keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Nah, yang kedua, hati-hati juga, saudara. Barang siapa manta'ana fi nasabi, barang siapa yang memfitnah nasab seseorang. Nasab seseorang udah benar, tapi difitnah, bohong, nolak nasab yang asli haram, mengaku-ngakui nasab yang palsu juga haram. Saya rasa jelas ya. Dan jadi pertanyaan Anda ini bukan hanya untuk Azmat Khan saja, untuk seluruh habaib harus jelas nasabnya. Nah, jadi kalau untuk Indonesia ini pencatatan yang resmi itu adanya di Robitoh Alawiyah. Ada pengakuan Robitoh Alawiyah, kami akui, nggak ada, kami nggak akui. Tapi kalau tidak ditemukan, dua kemungkinan. Bisa dia itu maskuk, bukan tidak asli, bukan palsu, tapi maskuk, diragukan. Mau dibilang benar, nggak ada buktinya. Mau dibilang nggak benar, bisa jadi benar ya kawan. Itu namanya maskuk. Nah kalau maskuk begini, kita tawakuf, jangan menghukum. Nah ada lagi yang ketiga, mardud. Yang nyata-nyata bohong, itu nasabnya ya kawan. Emang dia ngarang. Jadi dulu ada satu dai juga di daerah Parung. Pertama dia ngaku sebagai bin Syekh Abu Bakar. Tahu-tahu berubah jadi Assegaf. Bin Syekh Abu Bakar jadi Assegaf. Nggak tahu udah sekarang ngaku jadi apa lagi ya ikhwan. Rasa jelas ya. Ini bukan hanya untuk Azmat Khan, untuk seluruh marga di kalangan habaib. Nah, karena sekarang yang ngaku-ngaku kan juga banyak. Hati-hati, yang ngaku-ngaku hati-hati. Mal'un, dilaknat di sisi Allah. Jadi Anda mau mulia nggak mesti ngaku-ngaku keturunan Nabi ya ikhwan. Enggak. Orang bisa mulia tanpa harus jadi keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Siapa di antara Anda semua yang paling bertakwa, dia yang paling mulia. Jadi sekali lagi jangan untuk mengejar popularitas, kemuliaan, ngaku-ngaku keturunan Nabi. Justru bukan jadi mulia, jadi hina. Ya, yang bukan keturunan Nabi juga banyak orang-orang mulia. Karena mereka bertakwa kepada Allah. Itu satu yang saya mau ingatin. Kedua, saudara, soal keturunan Nabi ini nggak ada pendaftarannya.
Emang ada di antara Anda di dalam perut daftar isi formulir? Saya mau jadi bin Sahab? Bisa. Saya mau jadi orang Jawa? Bisa. Saya mau jadi orang Sunda? Bisa. Saya tanya, Anda sebelum lahir ada pendaftaran nggak? Anda jadi orang Sunda kehendak siapa? Anda jadi orang Jawa kehendak siapa? Anda jadi orang Arab kehendak siapa? Anda jadi keturunan Rasulullah kehendak siapa? Semua kehendak Allah. Dan kami para habaib yang merupakan keturunan Rasulullah SAW, di satu sisi itu memang nikmat yang harus disyukuri. Tapi pada saat yang sama itu amanat yang berat, saudara. Hati-hati, dalam surat Al-Ahzab Allah ingatkan tentang para istri Nabi. Kalau mereka berbuat dosa, dosanya double. Kalau mereka melakukan kebaikan, pahalanya double. Itu istri Nabi, saudara. Kenapa? Karena para istri Nabi tadi punya kewajiban untuk menjaga nama baik Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga kalau berbuat dosa. Baca surat Al-Ahzab, saudara. Allah ingatkan, istri-istri Nabi berbuat dosa, double dosanya, saudara. Satu, dosa untuk kesalahan yang dilakukan. Satu lagi, dosa karena sudah merusak nama baik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nama baik Nabi nggak pernah bisa dirusak oleh siapapun, saudara. Alhamdulillah. Nah begitu juga akhirnya para ulama mengkiaskan dari itu mengatakan kalau istri Nabi saja yang nggak ada hubungan darah, saudara, punya amanat yang begitu berat, apalagi zuriyahnya yang punya hubungan darah, saudara. Maka itu zuriyah Nabi ini di satu sisi nikmat, dia mesti syukuri kepada Allah. Tapi di sisi lain amanat yang berat. Kalau dia berbuat baik, saudara, maka dia mendapatkan ganjaran yang berlipat. Tapi kalau dia berbuat salah, dia akan mendapatkan juga dosa dan siksa yang berlipat. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Jadi jadi keturunan Nabi bukan buat bangga-banggaan, buat sok-sokan, buat menghina daripada nasab yang lain. Enggak, saudara. Syukuri menjadi keturunan Nabi dan jaga amanah. Jadi suri tauladan buat umat. Jaga nama baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bagi penanya tadi, kebetulan di sini ada pimpinan Robitoh yang di Bekasi. Nah, bisa nanya-nanya tuh. Sebetulnya nasab asmat kan bagaimana sih? Bagaimana cara menentukan nasab itu betul apa enggak? Nah, itu kalau orang-orang Robitoh ngerti soal itu. Saya rasa jelas ya. Kalau saya bukan bidangnya, bukan. Ilmu ya kita ada soal itu. Tapi saya bukan orang yang punya hak untuk menetapkan. Ini masbut, ini maskuk, ini mardut. Nah, saya bukan bidangnya itu. Nah, itu yang punya wewenang bidang itu adalah salah satunya Robitoh Alawiyah. Itu untuk di Indonesia.